على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد والذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور ويهدينا إلى صراط المستقيم. أما بعد، الأساتذة المحترمون الأفاضل أكرمكم الله جميعا وأدامكم الله الصحة والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. وندعو الله سبحانه وتعالى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Mari sama-sama menyimak tadabbur Al-Qur'ani an tariq al-i'rab al-Qur'ani. Wa hadha ta'rif at-tafsili kal-ati. Wa min huna na'rifu anna kalimat waw, dan sini kita mengetahui bahwa kalimat waw daiman selamanya al-ataf. Wa mal maqsudu bil ataf? Al maqsudu bidzalik, maksud daripada itu adalah bahwa waw itu adalah waw ataf yang ada hubungannya dengan al-ayah qablaha, ay al-ayah as-sabiqah. Wa tafsilu dzalik al-wawu istinafiyah. Wa ma maqsudu bil istinafiyah? Apa yang dimaksud dengan al-istinaf? Al-istinaf adalah ada hubungan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini namanya istinafiyah. Thumma ba'da dzalika qauluhu ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Kemudian dari sini ayat Allah menyebutkan di dalam ayat ini kata-kata lam. Kata-kata lam. Lam di sini bukan berarti lam lil amri atau lam lil jarri, ya, lam lil ta'lil, tapi lam di sini adalah lam waqi'ah. Waqi'ah ada kejadian, terjadi fi jawabi qasam muqaddar. Jadi dia menjawab daripada qasam. Qasam adalah sumpah. Qad, sesungguhnya. Wallahi walaqad, sesungguhnya. Jadi memberikan sumpah bahwa inilah sesungguhnya. Itu namanya laqad. Jadi qad di sini adalah kata-kata sumpah. Muqaddar ini adalah sesuatu yang ditakdirkan dengan ayat sebelumnya. Muqaddar, itu muqaddar adalah sebelumnya. Qad harfu tahqiq. Harfu tahqiq artinya harfu yang benar-benar terjadi. Qad dhahabta anta, sesungguhnya kamu telah pergi. Qad adhabu, tidak terjadi. Biasanya qad ini selalu dihubungkan dengan fi'lun madin. Kenapa? Mengatakan sesungguhnya apa yang telah terjadi. Nah, ini qad. Jadi beda antara qad diletakkan dalam. Jadi kita tinggal melihat dari mana letak qad itu di dalam af'al. Kemudian kuntum. Kuntum sini adalah fi'lun madin naqis. Kana wa akhwatuha naqis. Naqis di sini adalah kurang, tidak sempurna. Nah.
Jadi fi'lun madin nakis wa ta kuntum ta. Wa ismuha dhamirun muttasilun mabniun fi mahalli raf'in ismu kana. Jadi kuntum tum itu adalah ismu kana. Tamannawna al-mauta. Tamannawna fi'lun mudhari' marfu'un ya bisubutin nun. Karena apa subut? Subut itu adalah ketetapan adanya nun. Tamannawna na disebutin nun. Kemudian sini ada wawu, pasti ada wawu. Kalau sudah jamak pasti wawu. Jamak pasti wawu. Jamak pasti wawu. Wal wawu fa'ilun. Wal jumlah fi'liyah daripada tamannawna al-mauta, jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobar. Khobar kana. Ada ismu kana, ada khobaru kana. Kemudian al-maut. Maf'ulun bih lil fi'li tamannawna. Min qablu jar wa majrur wa muta'alliqun bil fi'li tamannawna. Ay an taman antal qawhu an harfu masdariyun wa nasbun. Talqawhu fi'lun mudhari'un mansubun wal wawu fa'ilun wal ha maf'ulun bih. Kemudian menjadi al masdar muawwal antal qawhu fi mahli jarrin bil idhafah. Jadi idhafah ini boleh ismun, boleh fi'lun, boleh asma atau boleh af'al. Tergantung daripada konotasi atau hubungan daripada i'rab tersebut. Kemudian faqat ra'aitumu fa lagi. Jadi sini ada beberapa fa yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini. Jadi murabbi kita sebenarnya, pendidik kita awal itu adalah Allah. Kemudian diturunkan pada Rasulullah. Kemudian kita ini insya Allah menjadi pendidik-pendidik yang baik. Di sini jelaskan walaqad. Ada dua. Walaqad, qad lagi sini. Ya. Kemudian sini qad lagi ada dua. Walaqad kuntum faqad ra'aitumu. Sini qad ada dua. Ini yufidu tahqiq lima qabla dzalik bi anna haqiqatan anna hadza satahdusu indakum, bahwa ini akan satahdusu hadhil waqi'atu fima bainakum indama ra'aitum, indama di mana ketika kamu melihat keadaan seperti itu dan akan terjadi pada diri Anda. Ini makna faqat. Baik ustaz-ustaz yang saya cintai, faqat ra'aitu alfa atifah. Atifah daripada faqat yang sebelumnya. Atifah ala jumlah kuntum tamannawna. Jadi dia ataf kepada ayat jumlah yang sebelumnya. Kuntum tamannawna. Qad harfu tahqiq sama. Jadi tidak ada berubah daripada i'rab. Ra'aitumuhu fi'lun madin wa fa'ilu ta maf'ulun bi al-ha wal jumlah ma'tufa ala jumlah kuntum tamannawna la ma'alla minal mubah. Wa antum tangdurun, dan al-wawu di sini wawul hal, antum dhamir munfasil, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Munfasil adalah tidak masuk dalam rentetan fi'il itu dhamir munfasil. Kalau muttasil dia langsung. Tangdurun itu muttasil. Munfasil adalah dhamir yang dikendaki sebelumnya. Antum dhamirun munfasilun mabniun fi mahalli raf'in mubtada. Tangdurun fi'lun mudhari' marfu' wal wawu fa'il wal jumlah ismiyah wa antum tamdurun fi mahalli nasbin hal. Sedap kan kalau kita mengi'rab Al-Qur'an dengan makna yang begitu. Jadi kalau kita sudah mengi'rab, menginim lagi kita tahu mana larinya ayat ini untuk pemahaman kita. Ini hanya pemahaman saja. Mudah-mudahan kita semua nanti salah satu dari kita atau anak-anak kita bisa memahami Al-Quran dari segi i'rab. Amin. Kemudian ustaz-ustaz yang saya cintai dan saya hormati dan saya banggakan, yang masih mempunyai semangat untuk belajar bersama-sama pada pagi ini. Kemudian kita akan membaca. Jadi saya tidak menghendaki kehendak saya, tapi dalam hal ini saya juga boleh memberikan penemuan-penemuan yang baru untuk kita cernak bersama. Dari ayat 143 ini, tafsir As-Sa'di li ayat Al-Imran mi'a salasa wa arba'in yuwaddihu anna Allah yuwabbih
al-mu'minin alladzina tamannawna al-mauta wasyahada qabla liqa'il adu. Jadi taubih ini ada juga taubih untuk orang kafir. Taubih kita aja memburukkan, menjelekkan. Wabbaha yuwabbihu. Makna qabbaha yuqabbihu takbih. Wabbaha yuwabbihu taubih. Menjelekkan. Mengapa Allah menjelekkan orang mukmin? Nah, biasanya Allah ayat-ayat sebelumnya kalau Allah itu menjelekkan orang kafir. Orang mukmin juga bisa Allah menjelekkan. Tapi dalam hal apa, Ustaz? Jangan cepat ultimatum. Kalau begitu saya enggak perlu sholat. Karena Allah menjelekkan saya sholat. Bukan. Bukan. Jadi yang dimaksud taubih di sini adalah alladzina, yang mana orang-orang meminta menauna mengharapkan mati dan syahadah sebelum mereka bertemu dengan musuh. Jangan cepat-cepat begitu. Oh ya, saya pergi karena saya mau syahid. Nauzubillah min dzalik. Jangan ada amani sebagaimana ayat sebelumnya adalah cita-cita kita syahid. Jangan. Ketemu dulu musuhnya, berperang dulu, nanti akan datang Allah mematikan kamu. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ittakhadha sini artinya Allah mengambil, bukan kehendakmu. Paham ya? Kalau belum matinya syahid ya syahid, tidak syahid. Jadi kita harus hati-hati dalam berjihad. Dalam kital, yang di sini kital dalam perang Badar dan perang Uhud. Ini kisah dalam perang. Karena kesabaran tawakal adalah pangkal kejayaan, pangkal kemenangan. Ya, ini kemenangan itu diingatkan kepada orang mukmin. Janganlah kamu itu dengan kamu, oh ya saya mau syahid, karena saya mau mati syahid. Karena saya ke Palestina, karena mati saya. Jangan berniat seperti itu. Berniatlah datang ke Palestina. Berjihad. Di situ kamu Allah yang yattakhid syuhada. Jangan, oh ya saya mau mati syahid. Jangan berangan-angan seperti itu. Belum tentu juga kamu akan syahid kalau belum dikehendaki Allah. Ini maksud Allah taubih kepada Allah. Alladzina tamannau, mana orang mukmin itu mengharapkan mati dan syahadah qabla sebelum mereka bertemu dengan musuh. Tsumma ra'au dalik bi ayunin fi Uhud. Kemudian mereka akan nampak di Uhud mereka syahid. Seperti pamannya Nabi Hamzah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sahabat-sahabat tidak berniat untuk syahid, tapi berniat membela agama Islam. Li'ila'i kalimatillah wa kalimatul kufri hiya sufur. Semuanya begitu. Kalau kita berniat seperti itu, syahid alhamdulillah, tidak syahid alhamdulillah. Itu jiwa. Jadi kita harus tanamkan jiwa seperti itu. Jangan jiwa tamak kepada syahid. Oh, saya mau syahid. Kalau belum syahid, kalau belum Allah mengambil syahid, ya tidak syahid. Ini maksudnya taubih kepada orang mukmin. Ra'au dzalik bi a'yunihim fi Uhud, dan mereka melihat, orang-orang mukmin itu melihat di dalam perang Uhud banyak di antara mereka ada yang syahid. Lakinnahum jabbanu wa taraja'u. Mana jabban? Pengecut. Khauf itu enak, masih khauf itu takut. Masih ada kucing gigit kita masih takut. Kalau jabban bukan hanya takut, lari. Itu jabban, pengecut. Takut tapi pengecut. Siapa mereka itu? Adalah orang mukmin yang akhirnya jabban. Akhirnya mereka jadi munafik lah. Setelah melihat adanya banyak yang gugur, syahid, dengan mata kepala mereka jabban. Jadi mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai kita jadi orang yang jabban. Wa taraja'u, kembali kepada tempatnya ke Madinah, lari lagi ke tempat-tempat yang bukan dalam peperangan Uhud. Itu namanya jabban. Jadi jangan sampai kita tidak. Kemudian di sini ini kepada orang mukmin juga, dan di antara mereka ada yang jabban. Kemudian jadilah setelah dia jabban, menjadilah orang munafik. Munafik itu semuanya jabban, ngomong doang, retorika saja. Banyak besar kepalanya, otaknya besar, omongnya gede, tapi kalau sudah dihadapi dengan kematian mereka takut. Itu jabban.
Astaghfirullahaladzim. Fadzakarahumullahu ta'ala anna hadha ma kanu yatamannawna wa yatatallabuna. Yang mana Allah sebutkan bahwa ini ma kanu di mana mereka mengharapkan wa yatatallabuna dan mengharapkan syahid atau mati. Wa anna alaihim ayyuqatilu wa yasbiru kama tamannau. Tapi seharusnya orang mukmin itu berperang, mereka itu harus perlu kesabaran sebagaimana yang mereka inginkan syahid. Jadi inginkan syahid tapi tidak mau berperang, tidak mau sabar, lari, pergi. Nah, ini yang maksudnya. Jadi satu ini sudah contoh bagi kita. Mubayyinan annal ibtila' bil hazima wan nashr bi kasfil mu'min as-sadiq alladhi yuraghibu fil Islam fis sarra' wad dharra. Jadi ini menerangkan bahawa sebagaimana kita banyak penyerangan ibtila. Kekalahan kita dalam hazimah dan kemenangan kita itu hanya Allah ingin membuka hati kita, membuka tabir kita, apakah kita ini seorang mukmin shadiq atau tidak. Alladzi yuraghibu fil Islam. Jadi ada kata ragibu, yarghabu dengan fi, yarghabu an itu berbeda. Ana arghabu an Ustaz Rahmat bi adami huduri fil liqa' al mustamir. Faham tak ya Ustaz Rahmat? Ada kalam? Ana uragibu angka bi adabil hudur fi hadzal bakan al mustamir. Jadi uragibu artinya tidak senang, tidak suka. Uragibu an. Jadi beda antara yarghabu fi dengan yarghabu an. Kalau yarghabu fi, ana arghabu Ustaz Fadil fi huduri hada al-liqa' al-mustamir. Saya suka kepada Ustaz Fadil yang mana beliau selalu hadir dalam liqa'. Itu ragiba an wa ragiba fi. Jadi hati-hati, jangan siap ragiba fi. Ragiba fi menyenangkan, mencintai, ragiba an membenci. Jadi sini Allah menggunakan fi, bukan menggunakan an. Kalimat ini. Ya. Lakinnahum jannabu wa taraja'u wa taqarum anna hadha ma kanu yatamannawna wa yatlubuna anna alaihim ayuqatilu wa yasiru kama taman mabni, yakni mubayyinan annal ibtila' bil hazima wan nasb bi kashfil mu'min as-sadiq alladhi yarghabu fil Islam, yang mana mereka memang betul-betul mencintai Islam. Jadi kita jihad ini bukan cinta syahid. Cinta Islam. Kalau cinta Islam, walaupun kamu disogok apapun tidak akan lari daripada kecintaanmu. Kalau tidak apa-apa, saya mau ke sana karena saya mau syahid. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pertama letakkan niat kita bahwa kita berniat berjihad karena Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kamu hina Islam sampai sekarang tidak apa-apa. Karena Islam itu tinggi dan tetap menjadi tinggi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian Allah sudah mengatakan inna dina, sesungguhnya Islam itu indallah, bukan inna dina inda fulan, kepada manusia inda Muhammad. Tidak ada dikatakan inna dina indallahi al-Islam. Inna dina inda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cari aja ayat-ayat semua dari baca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, tidak ada Allah menyebutkan inna dina Muhammadin al-Islam. Pasti Islam. Ini stres kepada kita supaya kita jangan munafik dalam menjalankan hakikah Islam dalam peperangan dan segala bentuk kegiatan aktiviti kita. Jadi disebutkan di sini yarghabu fil Islam fi sarra'i wad dharra. Yang susah ini di dalam dharra. Sarra kita suka, gembira, wow. Islam berkibar dengan benderanya. La ilaha illallah. Itu sarra. Itu dalam kegembiraan. Tapi dharra itu kesendirian.
Jadi kita cinta Islam jangan sampai terjadi kalau kita senang baru senang Islam. Kita dalam kesempitan tidak senang. Hari ini saya mendapat kesusahan, mendapatkan sakit. Sudahlah, saya tidak senang kepada Islam karena Islam memberikan saya penyakit. Salah. Jadi kita mencintai Islam ini dengan syara dan dara. Ini baru kita menghadirkan Allah. Dan kalau kita menghadirkan Allah pasti ada syara dan dara. Ini kepada orang mukmin. Wa yuhaqqiqu lil mu'minina asyhada. Masya-Allah. Allati hiya min arfa'il manazil, yang mana Allah memberikan tahqiq. Maka di sini ada tahqiq. Di sini kan kalau kita baca ada tahqiq di sini. Ya. Walaqad kuntum tamannawna min qabli an talqa faqad ra'ami wa antum tangdurun. Dalam surah sebelumnya faqad ra'aitumu, kamu sudah melihat, faqad. Ini maksudnya itu tahqiq, betul-betul kamu menyaksikan bahwa kemenangan itu ada di dalam tangan orang-orang yang beriman. Wa yuhaqqiqu lil mu'mini asyhada allati hiya min arfa'il manazil, yang mana Allah memenangkan, menjadikan orang mukmin itu mati syahid, yang mana syahid itu adalah tempat yang sangat tinggi. Syahadah itu adalah tempat yang arfa'ul manazil. Manazil itu adalah rumah-rumah yang sangat tinggi atau martabah al-maratib al-aliyah wa hiya asy-syahadah. Dan nahnu narju an nakuna nahnu minasy syahidin minasy syuhada li gharat, dengan maksud lil maksud al maksud al haqiqi fi imanina, maksud hakiki adalah li raf'i kalimatillah wa li takuna kamil kufra wa an takuna syahadatuna arfal manazil indallah subhanahu wa taala. Semoga manazil kita syahadah ini menjadi tinggi. Tapi tinggi dengan harus kita ikuti syarat persyaratannya. Jadi jelas Ustadz, ada khulasah daripada ayat ini, khulasah tafsir, itu amnya. Jadi tidak perlu saya bacakan secara tafsir, secara am, kita sudah menggambar. Dari khulasah ayat ini menerangkan, ayat ini taubih lil mu'minin. Ayat ini memburukkan, tidak mempercantik watak orang mukmin. Kenapa Allah tidak mempercantik watak orang mukmin? Kenapa? Di antara mereka jabbanu. Di antara mereka itu pengecut. Jadi kalau kita melihat orang mukmin sekarang banyak yang pengecut. Banyak kan pengecut. Lari, tidak istiqomah. Mukmin. Tapi dalam perang ini diceritakan dalam perang Uhud. Mudah-mudahan kita tidak jadi jabban. Dan ini dalam perang Uhud. Jabbanu fi Uhud ba'da an tamannawna, di mana mereka berkehendak. Taman ini artinya bercita-cita untuk mendapatkan syahadah. Wa tadhkiru lahum bi annahum ra'au ma tamanu, dan mengingatkan pada orang mukmin bahwa mereka adalah mengetahui apa yang diharapkan, yaitu syahadah. Wa annal ibtila'a bin nasri wal hazimah. Jadi bacanya wa annal ibtila'a bin nasri wal hazimati. Karena yakshifu haqiqata imanihim. Dengan ibtila satu, dengan hazimah akan terbongkar topeng. Bukalah topengmu. Bukalah topengmu. Topengnya gagah. Wajahnya gagah. Topengnya itu kadang-kadang dibuat sesuatu. Dibuka topengnya, nampak orang ini tidak istiqomah. Inilah orang mukmin yang akhirnya jadi orang munafik. Jadi wa annal ibtila bin nasri wal hajima yakshifu haqiqata imanim, untuk mengetahui keimanan orang mukmin. Terakhir, wa annallaha yuridu ayyanalu syahadah wal manazil aliyah min khilalis sabr was sabat fi wajhil a'da. Hanya 2 syarat saja. Bahwa Allah menghendaki orang-orang yang beriman mati syahid dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di antara 2, as-sabru was sabat. Sabar.
Tawakal. Sabat sini artinya tawakal. Tidak lari lagi. Kalau sudah lihat musuh, maju. Lihat musuh, maju. Dengan komando. Komandonya siapa? Rasulullah. Jangan langsung mengatakan dia sudah sajaan. Bukan jaban. Kalau sajaan di sini artinya tidak jaban lagi. Karena dia tahu bahwa syahid itu adalah milik Allah. Berperang. Syahid, alhamdulillah. Tidak syahid, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya bahwasanya Allah menghendaki kita itu syahid dan akan mendapatkan derajat yang tinggi antara dua syarat yang diberikan oleh tafsir ini. Pertama sabar, kedua sabat fi wajhil a'da, dalam menghadapi musuh. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan kita selalu sabar, ya, sabar dan sabat di dalam menunaikan kewajiban kita di dunia ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wal khairu lil jami'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.